Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin, imamina fid darain, imamil ghurril muhajjalin, ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wajma' kalimatal muslimin wa ammir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hudurul masyayikh wa fi muqaddimatihim Raisul Ma'had Akhi Al-Aziz Tuan Guru Haji Ishaq Khairuddin dan para tuan guru yang memimpin di Pondok Pesantren Unwanul Falah. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua Allah Subhanahu wa taala yarzuquhum quwwatan wastiqamatan ya, untuk terus melaksanakan pembangunan, memajukan Pondok Pesantren Unwanul Falah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tuan guru yang hadir pada kesempatan ini. Ada Tuan Guru Dr. Salah, ada Tuan Guru Habibur Rahman, ada para tuan guru yang lain, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tuan Guru Abdul Fattah dan seluruh para tokoh agama dan tokoh masyarakat, orang tua tiang di Pak Lombok yang tiang cintai dan tiang hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu tiang yang ada, yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan sida selapu pelunggu semua sehat nggih. Mudah-mudahan sehat, kita semua sehat, dan anak-anakku para santri-santriwati, tulab talibat Unwanul Falah, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga Allah Ta'ala membukakan kepada anak-anakku semua pintu-pintu ilmu dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Setelah berbilang tahun saya tidak hadir di tempat ini. Berapa tahun Tuan Guru tadi? Sampai Tuan Guru Ishaq aja lupa dia ya. Lupa dia karena tidak pernah mengundang kita. Alhamdulillah. Padahal Tuan Guru Ishaq ini sohib tiang dulu di Kairo. Ada 3 dulu dari Pok Lombok ya, yang datang 1992. Welcome. 1992 ke Kairo, 1 tahun setelah tiang datang ke Kairo. Jadi tiang dulu tahun 1991 bersama dengan Tuan Guru Dr. Haji Salimul Jihad. Lalu pada tahun 92 ada beak kode apa tuh bahasa tua Lombok ya? Iya. Kode ada 3 dari Pok Lombok datang. Beak beci ya. Waktu itu engkau boleh ya. Datang bertiga. Satu namanya sekarang Tuan Guru, waktu itu belum Tuan Guru, Ishaq Khairuddin, putra dari Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Khairuddin. Yang satu lagi namanya Wildan Zikrullah. Mbe lalu Wildan Zikrullah ada? Tetangga madrasah? Alhamdulillah. Satu lagi namanya Ahmad Mudri Babidas ya. Bea beci kampung Lombok.
Ya, belum bisa bahasa Arab waktu itu. Apalagi bahasa Arab, bahasa Indonesia apa ini mana tahu. Ya. Bahasa Lombok doang masih. Pengkura, ya pengenu katanya. Oh. Di Mesir pada waktu itu. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah. Setelah pulang, masya Allah, barakallah fiik Tuan Guru. Ya, alhamdulillah. Dengan kesabaran beliau-beliau semua bertiga itu, kita sering bersama-sama mengaji, kemudian hadir di majelis Syekh Ibrahim Al-Battawi, Allah yarham, Tariqah Battawiyah Syadziliyah. Kita zikir setiap malam Jumat. Yang kita cari itu pada waktu itu di Syekh Ibrahim Al-Battawi itu, selain zikirnya adalah makan setelah zikir. Ya. Karena makannya orang Mesir itu dagingnya besar-besar, dan saya perhatikan beak-beak Pok Lombok, la ilaha illallah, berombok doang. Ya. Sampai Syekh Ibrahim Al-Battawi ngelihat lah, ini kecil-kecil badannya tapi lah, rupanya dia memperbaiki gizi setelah lama di Pok Lombok ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita sering sama-sama beliau ini. Makanya kalau saya lihat beliau ini, masya Allah, udah berapa tahun kita sih? 92 sampai 2025. Berapa tahun itu nak? 8 tambah 25 berapa tahun tuh? 33 tahun, masya Allah. 33 tahun saya bersahabat dengan beliau ini. Alhamdulillah, kami berjalan sekian tahun di Mesir ya. Sama-sama kita berzikir setiap malam Jumat, sama-sama kita naik bis ya. Jadi sida dan ada paran le Mesir no muda-muda berat, le Mesir jauh lebih berat daripada tengaji le Unwanul Falah. Kalau di Unwanul Falah itu gampang, apalagi sekarang ada asramanya. Kalau kami dulu di Kairo naik bis setiap pagi ya. Dan karena beak-beak Pok Lombok ini pada kode-kode, lelah dia megang itu tuh gantungan itu. Orang Mesir besar-besar. Begitu naik, di samping saya tempatnya, nanti 1 jam 2 jam sudah di tengah tempatnya. Karena didorong terus sama orang Mesir. Oh jauh dan masya Allah, banyak romantika kita, alhamdulillah. Sekarang beliau memimpin di Unwanul Falah. Saya doakan sahabat saya Tuan Guru Ishaq Khairuddin dan semua yang ada di Unwanul Falah, kita doakan mudah-mudahan bisa meneruskan jejak dari Tuan Guru Al-Maghfurlah, Tuan Guru Haji Muhammad Khairuddin dan muassisin fi hadzal ma'hadil mubarak, termasuk yang beliau sebutkan yaitu almarhum Tuan Guru Haji Muhsin Makbul yang ada di Mekah. Kemudian ayahanda dari sahabat saya juga almarhum Tuan Guru Junaidi Rosyidi, ayahnya beliau juga ikut membangun di pondok pesantren ini. Kita bacakan Fatihah khusus untuk lil muassisin li hadzal ma'had, anallahu al-karim yataghammaduhum bi rahmatihil wasi'ah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yunawwir kuburahum bi nuril imani wat taqwa wal amali shalih wa bi rahmatillahi tabaraka wa ta'ala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini saya bersyukur bisa berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Saya bersyukur kita kembali dapat bermajelis dengan majelis yang baik. Saya bersyukur kita kembali dapat bersilaturahim di dalam majelis ilmu sebagaimana yang diajarkan dan diwariskan oleh para guru kita, Al-Maghfurlah Maulana Syekh Ninida, kemudian Tuan Guru Haji Khairuddin, dan Tuan Guru kita sebelumnya. Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, kita diajarkan untuk mencintai majelis ilmu. Dan inilah buah dari pendidikan para guru kita kepada kita semua. Inilah menjadi syahadatul waqi', yaitu bukti nyata yang tidak terbantahkan bahwa guru-guru kita termasuk Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Khairuddin bersama Al-Maghfurlah sebagai guru beliau, alhamdulillah telah mewariskan majelis-majelis ilmu kepada kita semua.
Kita berdoa mudah-mudahan berkahnya terus terlimpah kepada kita. Mengelek berkahna tiang pelungguh kita semua. Tempat Unwanul Falah ini dan semua tempat-tempat madrasah NWDI dan juga madrasah Nahdlatul Wathon, semuanya kita doakan mudah-mudahan menjadi majelis ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak hal yang bisa kita teladani, banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari guru-guru kita. Yang pertama, Al-Maghfurullah Maulana Syekh bersama murid-murid beliau berhasil mewariskan kepada kita semua, berhasil mendidik kita untuk mengamalkan pesan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi berpesan kepada kita semuanya tanpa kecuali, ta'allamul ilma, cari ilmu, tuntutlah ilmu di sekolah, di majelis ilmu, di majelis pengajian, dimanapun ada ilmu yang engkau yakini bisa membantu hidupmu dunia dan akhirat, baik itu ulumul syar'i atau ulumul hayati, baik itu ilmu-ilmu syariat maupun ulumul hayat, yaitu al-ulum allati tusahhiluna, ilmu-ilmu yang memudahkan kita untuk menjalani kehidupan dengan baik, supaya kita bisa mencari rezeki, supaya kita bisa hidup dengan membawa marwah dan martabat. Ya. Cari ilmu itu, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar. Dan ketika engkau belajar menuntut ilmu itu, belajar juga untuk as-sakinata wal waqar. Apa itu as-sakinah? As-sakinah itu artinya ketenangan. As-sakinah itu artinya konsentrasi dan fokus. Hatinya tenang di majelis ilmu, dan ketenangan hati itu tercermin pada badannya dan sikapnya. Maka bapak-bapak dan ibu, tidak sekali guru dan tamu kita ketika datang ke Pancor, hadir di Hultah, mereka bertanya-tanya, siapa yang mendidik jiwa-jiwa manusia yang hadir di sini sampai mereka bisa tenang dari pagi sampai siang. Bahkan tidak jarang yang hadir itu bahkan hadir sebelum subuh. Tidak ada yang bergeser, tidak ada yang bergerak, semuanya tenang. Ulama-ulama dari Mesir, tidak satu yang bertanya kepada tiang, yang menyampaikan bahwa yang seperti ini jarang kami lihat di mana-mana. Ada majelis ilmu, tapi jarang yang tertib, jarang yang tenang, sebagaimana jamaah Nahdiyin wan Nahdiyat, murid dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Alhamdulillah, hari ini di Unwanul Falah juga saya saksikan, kita semua rasakan bahwa walaupun udaranya panas, tapi kita tetap tenang. Nah, ini warisan dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Tidak semua orang, tidak semua jamaah bisa seperti ini. Ada jamaah yang dapat ta'allumnya tetapi tidak dapat sakinahnya. Ada yang mencari ilmu tapi sedikit-sedikit resah di majelis, tidak tahan. Kalau kita pergi ke Jakarta itu jarang ada majelis yang tahan 1 jam 2 jam. Jarang ada jamaah yang diam mendengar dengan tekun dari awal sampai akhir. Baru 5-10 menit pindah, bergerak, pindah, dan macam-macam. Maka alhamdulillah kita belajar dari guru kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh bahwa kita tidak hanya diajarkan untuk mencari ilmu, untuk belajar ilmu, tapi kita juga diajarkan untuk menghargai ilmu dan beradab pada ilmu. Dari sini bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita ambil pelajarannya.
pelajaran untuk kita disiplin, pelajaran untuk kita mengikuti aturan, pelajaran untuk kita mengikuti apa yang sudah kita sepakati sebagai ketetapan bersama. Di dalam agama, kalau kita lihat misalnya ibadah sholat, salah satu dari rukun, ya, salah satu dari rukun sholat itu tertib. Salah satu dari rukun wudhu juga tertib. Apa maknanya? Kita diajar untuk melakukan sesuatu dengan tahapan-tahapan yang sesuai. Ini pelajaran untuk kita bapak-bapak dan ibu. Jadi seramai-ramainya kita, seramai-ramainya kita, sebanyak-banyak jumlahnya kita, insya Allah kita bisa tetap tenang kalau masing-masing tahu hak dan kewajiban. Betul Bapak Ibu? Nah, itu yang kita pelajari dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh dan dari guru-guru kita. As-sakinah wal waqar, ketenangan, kedisiplinan dan ketertiban. Yang kedua, kalau kita perhatikan unwanul falah ini, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, sama seperti di Pancor. Tadi Tuan Guru Ishak sahabat yang ini menyampaikan bahwa Pauk Lombok ini seperti Wanasaba, seperti Perian, kemudian tidak berapa lama kemudian Rempung. Itu adalah madrasah-madrasah awal sekali. Tawada aran madrasah zaman lain ndek namarak nengke. Kalau sekarang kita mau semen tinggal telepon toko semen. Kalau sekarang kita mau pasir tinggal telepon penjual pasir. Kalau kita punya truk bisa ambil beli langsung pasir sendiri. Zaman dulu, Masya Allah tabarakallah, penuh dengan keterbatasan. Nggak gampang namanya berbuat baik zaman dulu Bapak Ibu. Jadi kalau orang dulu seperti Al-Maghfurullah Maulana Syekh membangun madrasah, satu madrasah di Pancor, jangan kemudian kalau kita bisa bangun madrasah sekarang kita merasa sudah sama dengan Al-Maghfurullah. Beda. Kenapa? Karena hari ini mudah membuat madrasah. Kalau hari ini yang penting ada uang, maka insya Allah yang lain-lain akan datang membantu. Tapi dulu pada masa sebelum kemerdekaan 1937 dibangun NWDI, 1943 dibangun NBDI, 1947 2 tahun setelah merdeka dibangun Unwanul Falah. Itu bukan masa-masa yang mudah. Maka kita ambil pelajaran bapak-bapak dan ibu dari para pendahulu tiang pelungguh, guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, dari Maulana Syekh dan dari guru-guru kita yang lain. Apa yang kita ambil? Hirsuhum alal khair ma'a qillatil mawarid. Hirsuhum alal khair itu artinya semangatnya untuk berbuat baik. Tidak ada yang bisa menghalangi semangat beliau-beliau. Ada nikah, ada Belanda, ada Jepang, jalan terus. Ada orang-orang yang tidak paham, memfitnah, mengumpat, menghujat, jalan terus. Hirsuhum alal khair ma'aqillatil mawarid. Padahal modalnya tidak banyak, sumber daya itu tidak seperti hari ini. Orang kalau mau mengaji ke Pancor bukan seperti dari Pauk Lombok ke Pancor hari ini. Tidak ada kendaraan berjalan. Itu perlu kita tiru. Karena itu ananda semua para santri-santriwati yang saya cintai dan saya doakan, orang tua kalian juga mendoakan, teladani sifat-sifat mulia dari guru-guru kita. Belajar ilmu plus adab. Jangan hanya tambah ilmu tetapi hilang adab. Jangan hanya tambah pengetahuan tapi tidak ada pengamalan. Jadi ilmu bersama adab. Lalu yang kedua, tetap semangat. Kalau zaman sekarang tidak pantas bapak-bapak dan ibu-ibu kita mengatakan susah keadaan teh. Ya Allah, malu kita kalau kita lihat hari ini dibanding dengan masa Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Dulu Al-Maghfurullah Maulana Syekh seingat tiang
tidak sekali dia al-abror. Dendek girang bebasa aku lelah. No, manikal maful. Jangan sering mengatakan lelah saya. Jangan, kata al-maful. Kalau memang lelah ya sudah, diam dulu, lalu istirahat, dan kalau sudah ada tenaga bergerak lagi. Tapi jangan mengatakan saya lelah, saya capek. Karena apa yang kita ucapkan itu bisa berbalik menjadi kenyataan. Kalau kita selalu mengingat kesulitan-kesulitan, berhenti perjuangan kita. Tapi kalau kita ingat guru-guru kita, termasuk Al-Maghfurullah Maulana Syekh, dengan segala keterbatasan, dengan segala kesulitan, alhamdulillah lahirlah perjuangan yang ada di Pancor. Itu yang kita warisi, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu di Unwanul Falah ini, pada hari ini saya bisa bersaksi bahwa insya Allah Unwanul Falah adalah salah satu penerus perjuangan yang ada di Pancor. Alhamdulillah Unwanul Falah tetap tegak teguh bersama Pancor. Alhamdulillah Unwanul Falah tidak lupa kepada pendirinya yang tidak pernah melepaskan dirinya dari Pancor. Alhamdulillah paukna tetap Lombok. Ya, walaupun dia tuah kita pauk Lombok. Paukna kan ya, pene doang tahu na pauk sino Lombok. Pauk Lombok. Alhamdulillah. Nah, tetap sida Lombok deh. Apa siaran Lombok ini apa? Lombok itu jamak-jamak. Ngono? Lurus. Iya, jamak-jamak. Lurus itu kan jamak-jamak. Seperti orang yang kalau dari orang luar, parana Pulau Lombok sino maknanya pulau cabe. Ya. Mereka mengatakan, oh pantesan makanan Lombok itu pedas-pedas karena namanya Lombok, artinya cabe. Saya jawab, oh Pak, itu Lombok itu dibacanya Lombok sebenarnya. Jadi Pulau Lombok itu Lombok. Lombok itu artinya apa? Lurus, lempeng. Sampai saya bilang bahkan ada desa di Lombok namanya Desa Pauk Lombok, artinya mangga yang lurus. Walaupun bingung juga orang di mana cari mangga yang lurusnya. Jadi sini, jadi sini. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak dan ibu, bertahannya pondok kita 47 sampai 2025. Jadi 53 tahun tambah 25 tahun berapa itu? 80 berapa itu? 47 53. Ayo matematika dulu cepetan. 53 tambah 25 berapa itu? Berapa? 88. Masya Allah. Ya, 88. 78. 78 betul. 53 tambah 25 tambah 53 70. Nah, alhamdulillah. Jadi 78 usia dari Unwanul Falah. Kita bapak-bapak dan ibu tiang aja untuk yang pertama kita banyak bersyukur. Alhamdulillah. Banyak madrasah yang umurnya lebih muda sekarang sudah gulung tikar. Apa makna gulung tikar? Tutup. Padahal baru-baru dibangun. Bahkan dengan bangunan yang megah. Bangunannya megah. Kemudian mewah fasilitasnya, tapi tidak bertahan lama. Kenapa? Li'annahum yuqaddimunal bina 'alal abna. Karena yang mereka perhatikan itu bangunan, bukan manusianya. Seharusnya di dalam mendidik yang didahulukan adalah harus ya, taqdimul abna 'alal bina. Mendahulukan manusianya dulu, mendahulukan santri-santrinya, baru bangunan-bangunannya. Kalau bangunan bisa sementara, tapi santri itu tidak ada yang namanya sementara.
santri itu ada, lalu kemudian bangunan menyusul seperti di Pancor dulu. Al-Maghfurlah Maulana Syekh sebelum membangun NWDI, beliau menyekolahkan belajarnya itu di Musola Al-Mujahidin. Belum ada kelas, belum ada ruang belajar, belajarnya di musola. Abnaknya ada, dididiklah kader-kader di situ. Baru kemudian dibangun sekolah 1, 2, 3 dan seterusnya. Alhamdulillah, saya yakin Unwanul Falah juga seperti itu. Jadi manusianya yang dididik oleh tuan guru yang ada di sini, bibit-bibit sumber daya manusianya, manusianya itu yang diawali, dididik mulai dari rumah-rumah masing-masing, lek balenda masing-masing dididik anak-anak de. Kemudian setelah cukup usianya detamang lek madrasah Unwanul Falah. Alhamdulillah. Terus seperti itu setiap tahun. Sehingga insya Allah madrasah ini tidak akan kekurangan murid, tidak akan kehilangan santri. Karena sudah disiapkan santrinya dari rumah-rumah, dari sida, bapak-bapak, ibu-ibu, pelungguh-pelungguh, EP semua ini, seluruh keluarga besar yang ada di sekitar Unwanul Falah ini, siapkan anak-anaknya. Kalau sudah tiba waktunya, masukkan ke Unwanul Falah untuk belajar ilmu dan akhlak. Alhamdulillah. Dan Masya Allah, tabarakallah, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian, kalau kita lihat dari tasmiyatu hadhil madrasah, at-tasmiyah tadullu alal fikrah. Penamaan dari suatu tempat itu selalu menunjukkan pemikiran, gagasan. Al-Maghfurlah mendirikan Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah karena di pikiran beliau adalah bagaimana umat ini bisa bangkit, bagaimana kita bisa merdeka dengan membawa nilai-nilai Islam. Maka dinamakan NWDI. Lalu ketika dilihat kaum perempuan juga perlu mendapatkan pendidikan, dibangunlah NBDI, Nahdlatul Banat Ad-Diniyah Al-Islamiyah, yaitu pergerakan kaum perempuan, anak-anak perempuan, yaitu mereka akan dididik dengan pendidikan Ad-Diniyah Al-Islamiyah, nilai-nilai agama Islam, supaya bisa membangun bangsa. Al-Ism yadullu alal fikrah wal manhaj. Jadi nama dari sesuatu itu menunjukkan bagaimana sang pendiri memiliki cita-cita. Di sini pondok kita dinamakan Unwanul Falah. Ini menggambarkan bagaimana cita-cita dari para pendiri agar siapapun yang belajar di tempat ini akan menjadi al-muflihina wal muflihat, menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil, laki-laki dan perempuan. Ini warna Unwanul Falah. Unwan artinya alamat atau tanda, al-falah artinya keberhasilan. Tapi keberhasilan al-falah itu beda dengan sekedar an-najah. Kalau an-najah itu biasanya berupa ujian-ujian fisik, ujian-ujian yang kelihatan. Misalnya ujian sekolah. Ya, kalau kita ujian sekolah itu kan ada kertasnya, ada soalnya tertulis. Maka orang yang lulus dari ujian yang tertulis dinamakan an-najih, yaitu orang yang lulus. Tapi kalau al-muflih itu bukan sekedar lulus dari yang tertulis. Al-muflih itu adalah orang yang lulus ujian jiwanya, orang yang lulus ujian hatinya, orang yang lulus ujian agamanya, orang yang lulus ujian hartanya, orang yang lulus dalam ujian kehidupan di dunia. Itulah yang disebut dengan al-muflihin. Maka Unwanul Falah ini kalau kita lihat dari namanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, dekna sekedar niatna adekna anak tahu berjawab li ujian, dekna itu memang penting, tapi bukan itu yang pokok, bukan itu yang asasi. Dinamakan Unwanul Falah tempat ini oleh para pendirinya agar siapapun yang belajar di sini dia akan sukses dalam kehidupannya dunia dan akhirat. Ino kenana. Alhamdulillah.
dari aran bae wah pilenangna sida aran si solah, aran si bagus, aran si mengandung doa. Karena konsep falah dalam Islam itu adalah salah satu konsep yang paling utama. Maka tadi dalam ujian atau kita menguji hafalan Ananda, mana tadi Ananda? Siapa namanya tadi? Al-Hafizah? Lailatul Najwa. Lailatul Najwa. Apa arti Lailatul Najwa, Tuan Guru? Bisikan malam, ya. Malam be-PC-PC, atau bisikan malam, ya. Lailatul Najwa. Najwa, ya. Tadi Lailatul Najwa saya minta terakhir itu membaca, kalau tidak salah tadi awal dari surah Al-Mu'minun, ya. Surah Al-Mu'minun itu berbicara tentang hal-hal yang harus terpenuhi supaya seorang itu menjadi orang yang sukses dan berhasil. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang beriman itu sukses. Siapa yang sukses itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, nah ini juga menjadi pengingat bagi kita semua. Yang pertama kata Allah Ta'ala adalah mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi orang yang sukses itu pintunya adalah sholat. Denarak pintu si lain wah, ya. Tidak ada namanya pintu khalwat, pintu macam-macam kalau sholat tidak dikerjakan. Pintu untuk kita mendapatkan al-falah yang pertama naentah. Ibaratnya kalau kita berjalan ada tahapan-tahapan anak tangga, ujungnya itu namanya al-falah, sukses. Anak tangga pertama itu adalah menjalankan sholat 5 waktu dengan kekhusyuan. Wah. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, tiang wasiatkan diri tiang dan pelungguh semua kita semua. Tidak ada guna ilmu kita, tidak ada guna gelar kita, tidak ada guna harta kita, tidak ada guna jabatan kita kalau sholat kita tidak beres, kalau sholat kita tidak rapi. Mau punya jabatan setinggi apapun, tapi kalau sholatnya carut marut, nesembahyang mune milih, mune males tinduk ya. Dia gabung sholat subuhnya dengan sholat zuhur. Apa katanya? Allah Maha Pemaaf. Iya, tentu Allah Maha Pemaaf. Betul. Iya. Betul Allah Maha Pemaaf. Iya. Tapi dengan dia tidak menjalankan perintah Allah, dia telah bermaksiat kepada Allah. Allah Maha Pemaaf satu hal, tapi bermaksiat kepada Allah apalagi dengan sengaja, itu adalah sesuatu yang luar biasa, ya, luar biasa dosanya di depan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga besar Unwanul Falah, ya, mari tiang ajak dan tiang pesan kepada kita semua, ya, untuk kita jaga betul amanatus sholat. Jaga amanah sholat kita dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah pintu dari keselamatan kita dunia dan akhirat. Jadi nek narak guna imun teh setinggi apapun mun sembahyang teh dina keruan. Nek narak guna mau sebeli apapun sorban teh lagu teh malas sembahyang. Ya. Walaupun hidup 1000 itu. Masa kalah sama tukang nyanyi itu? Murid-murid Manul Falah. Siapa yang ngarang lagu itu? Pintar dia. Dia tahu apa yang namanya berguna untuk kehidupan. Dia tahu apa yang berharga. Hidupmu 1000 tahun tapi tidak sholat, itu tidak ada artinya. Coba lihat Nabi Musa alaihissalam yang namanya Kalimullah. Kalimullah itu artinya beliau itu langsung diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Apa yang Allah sampaikan ketika berbicara dengan Nabi Musa? Yang pertama dan utama, setelah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Musa, saya ini Tuhanmu,
tidak ada Tuhan selain saya, sembahlah saya dan tegakkan sholat. Jadi sebelum yang lain-lain itu sholat. Semua para nabi baca dalam surah Maryam, wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku dipesan dan diwasiatkan oleh Allah bis sholati waz zakat, yaitu dengan sholat. Jadi sudah bapak-bapak ibu, unwanul falah yang pertama anak tangganya yang merupakan pintunya adalah mari kita perbaiki sholat kita. Begitu ibu-ibu nih. Nah, bagus-bagus, ape-ape isi de istinja, ape-ape isi de bersuci. Beda dengan mama bareng dengan Nina. Paham bapak ibu nih? Ya. Misalnya dengan mama sino kan makruh nenganjang mau nembuang air kecil no, kan suruh na tokol. Tapi makruh. Kenapa? Karena bisa percek. Mun dengan Nina ngombe. Hah? Mun dengan Nina ngombe. Tokol, lenahra pilihan tokol wah. Mun dengan mama masih arak. Masih arak. Tadahna. Mun dengan Nina tokol. Dinda namara dengan nangkakon pada mama ada dengan Nina, mun tahu nganjang begitu dah tahu nganjang mah salah no. Ya. Jaga ya ibu-ibu nggih. Nah, jangan sampai wah telu anakna dan to angkuna mandi belik. Tahu dah angkuna mandi belik ke? Nah, apa no mandi belik? Mandi belik. Apa bedana mandi belik barang mandi jama-jama no? Ah, apa bedana? Oh, hebat. Pertama dan itu yang utama niat. Karena rupanya sama. Mandi jamak yang merupakan adat untuk membersihkan badan itu sama dengan mandi besar yang niatnya untuk membersihkan diri dari hadas. Ya, hadas itu adalah sesuatu yang maknawi. Ya, jadi beda dengan mandi jamak. Yang namanya mandi besar itu bukan kita membersihkan kotoran berupa sesuatu yang najis dari badan kita, tidak, tapi membersihkan keadaan kita. Maka diawali dengan niat. Jadi pintu-pintu dan muqaddimah menuju sholat itu pastikan sida ibu-ibu, ina-ina tiang laksanakan sebaik-baiknya. Nggih. Mandinya, wudhunya, apalagi yang perempuan itu ada keadaan-keadaan khusus yang membutuhkannya untuk lebih cermat di dalam membersihkan diri. Ada keadaan halangan, sekian waktunya, bentuknya begini, harus tahu. Karena itu ilmu hal untuk sida. Untuk seorang muslimah yang aqilah balighah, yang sudah akil balik, dia wajib tahu ahkam ad-dam. Dia wajib tahu dan harus bisa membedakan darah-darah yang keluar dari badannya. Dia tahu. Karena masing-masing itu punya hukumnya. Nanti ngaji sama Tuan Guru Isa. Silahkan ngaji sama ustazahnya. Tapi harus dan tahu. Bahkan itu lebih penting daripada daripada mengetahui perincian hukum haji. Kalau hukum naik haji itu bagi orang yang belum haji, maka dia cukup mengetahui bahwa hukumnya wajib bagi yang mampu. Tapi kalau orang yang sudah akan berangkat haji, maka dia harus tahu rukunnya dengan baik-baik, perinciannya. Jadi kalau haji itu perinciannya hanya bagi orang yang mau naik haji. Tapi bagi kita yang masih belum ada ONH, hanya umum saja, wajib naik haji kalau mampu. Sama seperti hukum zakat. Kalau orang belum termasuk muzaki, maka dia hanya wajib tahu tentang hal-hal pokok, yaitu bahwa zakat itu wajib bagi yang telah memenuhi syarat. Kecuali kalau dia sudah punya harta yang memang harus wajib dizakatkan, maka dia harus tahu perinciannya. Kalau misalnya tanaman itu begitu panen, berapa persen zakatnya, berapa nisabnya, begitu keluar zakatnya, kemudian siapa yang diberikan zakat, itu bagi orang yang sudah wajib zakat. Tetapi kalau hukum
tentang sholat dan apa yang terkait dengan sholat, semua kita wajib tahu. Kenapa? Karena sholat itu wajib untuk siapapun, mau mampu, mau tidak mampu, mau laki-laki, mau perempuan, mau dia tua ataupun masih muda, mau orang kaya atau bukan orang kaya, mau pejabat, semuanya wajib atasnya selama dia akil balik untuk dia melaksanakan sholat. Jadi pintu pertama al-falah huwas sholat, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak ada artinya. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, salah satu dari zaman si mangkin niki, perbedaannya dengan zaman dulu, zaman orang tua kita adalah pada zaman mangkin niki sangat banyak hal-hal yang tidak ada faedahnya ada di sekitar kita. Banyak hal-hal, informasi-informasi, banyak berita-berita, banyak peristiwa-peristiwa yang tidak perlu kita tanggapi, yang tidak perlu kita habiskan waktu kita untuk mengurus itu. Ada artis basyang barang sama makna urus dah tuan dek satu, baca dah ke berita na, pantau dah ke pantau tuan dek, dek, oh bagus. Tapi kalau ndek terpantau kan lalu iklan. Padahal dengan masang iklan sinu apabila acara sinu luwih terpantau. Jadi semakin luwih terpantau acara sinu semakin luwih iklan. Ya ampuna acara-acara gosip sinu luwih iklan karena santer demene terpantau isi batur pau lombo. No. Antar itu ini wah. Banyak. Betul apa enggak? Banyak sekali. Nah, ingat yang kedua, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jangankan yang batil, sesuatu yang memang membawa dosa, yang tidak ada manfaatnya saja, mari kita tinggalkan. Dendek temilu-milu nggawe satu hal yang tidak ada gunanya untuk kita. Tidak usah kita ikut mengomentari sesuatu yang sudah ada orang lain mengomentarinya. Sesuatu yang tidak ada faedahnya. Dek ngerombok pahalanta, dek ngurangin dosa anta, dek wah milu-miluan. Paham Bapak Ibu? Nah, yuk kita sibukkan diri kita dengan an-nafi', ya, sesuatu yang membawa kemanfaatan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang ketiga, tanda dari orang yang mendapatkan kesuksesan hidupnya itu lancar, selamat, bahagia adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu mereka yang menunaikan zakat. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak ayat di dalam Al-Quran yang memuji orang yang bisa berzakat. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang bahkan mengaitkan sifat orang bertakwa dengan berzakat. Karena itu kepada keluarga besar Unwanul Falah, tiang pesan kepada kita semua, tiang dorong, cari rezeki sebanyak-banyaknya. Peter rezeki seluwe-luwena. Karena bagi orang beriman, rezeki yang banyak pasti melahirkan kemanfaatan. Ada 5 rukun Islam. Tidak sedikit orang yang sampai akhir hayatnya dia baru bisa melaksanakan 3 rukun Islam. Bersyahadat, sholat dan puasa. Zakat tidak bisa dia tunaikan, berhaji juga tidak. Kenapa? Karena keterbatasan kemampuan. Karena itu selama kita hidup, ayo kalau kita masih bisa berusaha kita upayakan supaya sempurna 5 itu. Walaupun memang kalau ada orang meninggal dan 2 itu tidak bisa terlaksana, tapi dia sudah berusaha keras, maka dia juga mendapat kemuliaan di sisi Allah.
Tapi kalau bisa munebau, munebau tatayak haji siapang diri ta. Dan naik haji hari ini artinya apa? Kita harus mempunyai rezeki yang cukup. Muntabau nunayang zakat tunayang artinya apa? Kita harus punya penghasilan yang mencukupi nisabnya. Maka kepada keluarga besar Unwanul Falah saya mendorong ya untuk menjadi alumni Unwanul Falah ini menjadi orang-orang yang kuat ekonominya. Tidak hanya kuat ilmunya, tidak hanya kuat adab akhlaknya, tapi ekonominya kuat. Karena apa? Kadal faqru ayyakuna kufra. Tuh di pulau-pulau yang lain di Indonesia, bahkan di sebagian negara Afrika, banyak di antara saudara-saudara kita umat Islam yang akhirnya keluar dari Islam karena kefakirannya. Wah, ndekne tahan, ndekne bau, ya susah lalu. Akhirnya datang orang menawarkan makanan, menawarkan uang, menawarkan imbalan. Yang penting dia keluar dari Islam. Karena sudah terlalu lapar, akhirnya dia tinggalkan agamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, wajib kita sebagai umat Islam ini memperkuat ekonomi kita. Tiang tahu di Pok Lombok ini banyak saudagar-saudagar sebia. Masih ada? Masih ada? Mbe, saudagar-saudagar sebia mbe ya? Hah, mbe ya? Nina? Hah? Mbe, sidang mbe, Masya Allah. Saudagar apa? Sayur mbe, saudagar sayur. Oh, hebat. Ya itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ni'mal malus soleh lirrojulis soleh. So bagus-bagus harta sino naara li iman dengan si beriman. Jadi sila, jadilah saudagar sebia, jadilah saudagar tembakau, jadilah saudagar sayur, apa saja yang penting halal. Semakin kaya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan semakin berbahagia. Ada orang mengatakan, "Oi, Nabi sendiri memilih menjadi orang miskin." Katanya doanya Nabi, "Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni ma'al zumratil masakin." Ulama mengatakan kata miskin di situ bukan berarti tidak punya harta, tapi min istikanatil qalb. Kata miskin itu artinya dari istikanatul qalb, yaitu hatinya tenang, bersandar kepada Allah. Jadi kata miskin di sini bukan berarti tidak punya harta, tapi orang yang tenang dan hatinya bersandar kepada Allah. Baik, pada waktu nikah bareng Sayyidah Khadijah, tahu ada pira mas kawin baginda Rasul? Tahu ada ke pira? 20 auqiyah emas. Kalau diuangkan harga emas sekitar 2 juta, itu dirupiahkan sekitar 756 juta rupiah. Mas kawin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Khadijah dan kepada istri-istri beliau. Ada yang mas kawinnya 750 juta? Ada, Bu? Pira mas kawin lain? Pira? Pira? Saya ketiu dengan mama Pok Lombok ni melena maina doang, melena gampang-gampang doang. Kan ada hadis Rasul, iltamis walau khotaman min hadid, gitu ya. Walaupun hanya cincin besi. Ada hadis Nabi apa tadi? Yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan sulitkan. Karena itu wahai adik, saya mau nikah sama kamu, nanti mas kawinnya petihan deh. Kelangsotan ada. Nih bapak-bapak sih deh, ini udah kelangsotan. Jadi kalau kita lihat dari diri Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya memang kalau keadaan memang sangat sulit, ya sangat sulit, ya memang sesuai kemampuan. Tapi kalau mampu jangan bakhil. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mampu dikasih 20 auqiyah emas istrinya sebagai mas kawin, 750-an juta dengan uang sekarang. Itu mas kawinnya Nabi.
kepada istri beliau. Tiru ya bapak-bapak. Nah, langsung berdangok bapaknya. Ini bapaknya. Hah? Ya kalau enggak 100%, mana-mana 10% lah. 50% berapa? 375 juta. Masih sanggup nggak? Hah? Nggak sanggup suaminya? Ya. Nah ini buat yang belum menikah, nanti cari yang kasih mas kawin banyak. Ya, cari yang. Tapi artinya apa? Artinya jangan sampai ada orang atau mendapatkan pasangan yang bakhil kepada diri kalian. Ya, jadi harus kelihatan. Walaupun memang di sebagian negara Arab hari ini juga kadang-kadang berlebihan, sehingga banyak akhirnya yang tidak bisa menikah ya. Tetapi memang pesan Islam adalah jangan bakhil dan berikan sesuai kemampuan. Sesuatu yang wajar, yang cukup, yang menunjukkan penghormatan kepada kaum perempuan. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, yang ketiga tadi walladzina hum lizzakati fa'ilun, kemudian yang keempat walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Yang keempat adalah orang yang bahagia dunia akhirat itu orang yang mampu menjaga kehormatannya, orang yang menjaga kemaluannya. Kata Rasul, jaminkan saya kamu bisa jaga dua hal dari dirimu, saya jamin kamu masuk surga. Apa itu dua hal? Antara geraham. Apa yang antara geraham ini? Elak, mulut. Ma baina lihyaihi. Nih, jamin jaga yang ada di antara dua gerahammu, yaitu mulutmu, lidahmu. Lalu yang kedua, ma baina fakhzaihi, antara dua paha, kemaluan. Jaga mulut, jaga kemaluan, saya jamin kamu masuk surga. Itu kata Nabi besar Muhammad SAW. Percaya anda? Nah, ibu-ibu, jaga mulut bisa nggak? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jaga mulut, jaga kemaluan. Nah, jaga kemaluan ini adalah juga satu dari pintu keselamatan. Ya, karena itu di dalam Al-Quran tidak banyak dosa yang Allah Ta'ala sebutkan jangan mendekati. Ya, kalau dosa-dosa yang biasanya itu adalah wala tanabazu bil alqab, jangan saling menyebut dengan sebutan yang baik. La yashor, langsung perbuatannya, jangan menghina. La talmizu ampusakum, jangan mencela. La tanabazu, ya, langsung perbuatannya. Tapi kalau berzina bukan perbuatannya yang dilarang, bukan la taznu, jangan kamu berzina, bukan la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kenapa? Karena itu salah satu sebabmu mau masuk surga atau masuk neraka. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, nggih. Jaga sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima di dalam surah Al-Mu'minun itu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga, memelihara dan menunaikan semua amanah-amanahnya dan janji-janjinya. Jadi ini 5 pintu keselamatan. Pertama, pintu sholat, jaga sholat lima waktu kita sebaik-baiknya. Yang kedua, tinggalkan yang sia-sia apalagi yang batil. Lalu yang ketiga, tunaikan zakat bagi yang mampu. Karena itu carilah rezeki sebanyak-banyaknya supaya kita selalu bisa menjadi muzaki, tidak menjadi mustahik lagi. Dan yang keempat adalah menjaga kehormatan, kemaluan secara khusus. Kemudian yang kelima adalah menunaikan amanah-amanah kita dan janji-janji kita. Yang dimaksudkan adalah amanah yang baik dan janji yang baik. Kalau janji yang buruk, telepon teman, nanti kita kumpul jam 7 ya. Habis kita kumpul nanti kita serbu rumahnya ini. Nanti kita gebuk dia biar dia sakit. Lalu kita tidak datang jam 7.
Kemudian besoknya ketemu sama teman itu, kamu nih khianat janji, katanya mau datang janji jam 7. Ya nggak apa-apa. Kalau suatu janji yang tidak baik, kita jangan penuhi. Kalau janji untuk suatu yang maksiat, tinggalkan, nggak usah. Ya. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah ahdun, ya, suatu janji yang baik yang menyangkut hak Allah maupun hak manusia yang harus kita tunaikan sesuai dengan janji kita. Nah, 5 hal ini pintu kebaikan, ini adalah unwanul falah di dalam suratul Mu'minun. Tegakkan sholat, hindarkan diri dari hal yang sia-sia, tunaikan zakat, pelihara jaga kemaluan dan kehormatan, dan yang kelima, tunaikan amanah kita sebaik-baiknya. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, inilah yang kita bisa ambil dari Al-Quran. Dari hadis juga ada beberapa, ada cukup banyak, di mana hadis itu mengkaitkan keselamatan, kesuksesan dengan beberapa amal. Ya. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Sungguh sukses, berhasil hidup seorang yang pertama, dia punya iman. Yang kedua, ada rezekinya cukup. Dan yang ketiga, ada qanaah dalam dirinya menerima semua nikmat Allah. Salah satu qanaah itu tandanya adalah adamul muqaranah. Kata ulama, salah satu ciri orang yang qanaah, dia tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kakak, no tetangga itu no bagus balena kan tengene doang. Nggak boleh begitu. Suami tidak boleh bicara begitu dengan istri, tidak boleh bicara begitu dengan suami. Suami juga tidak boleh, kamu tuh istri tetangga rapi, wangi, kamu nggak boleh, nggak boleh. Dendek banding-bandingan apa si ite ngepe barang apa si arak dengan ngepe. Sampai kepada kita itu sudah takdir kita. Jangan kita rusak dengan tidak bersyukur, apalagi membanding-bandingkan dengan yang lain. Jadi salah satu alamat tanda orang yang qanaah adalah adamul muqaranah. Tidak suka dia membandingkan atas nikmat duniawi yang dimiliki oleh orang. Kalau nikmat ukhrawi harus. Misalnya ada, kita lihat tetangga kita rajin ke masjid tiap hari, nggak apa-apa kita bilang sama suami kita, kak, sida ke no bacu yang di masjid lah, sida mudah sehat, bagus, sida mudah di masjid, nggak apa-apa. Itu tasjid. Karena untuk urusan akhirat memang kita perlu saling mendorong. Tapi kalau untuk urusan dunia, kita qanaah. Apa yang sudah sampai kita syukuri. Kalau kita masih merasa ada keperluan yang lain, kita ikhtiarkan lebih kuat lagi. Inilah yang dapat yang sampaikan. Jam pira nih? Jam 2, jam 3. Kan piran asar. Udah asar? Oh ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Pas ya. Jadi kita cukupkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.